Azamkan dalam hati kita syukur, alhamdulillah. Karena ini hari yang mulia. Alhamdulillah kita satu jamaah dari Bangka Belitung. Dari Bangka Belitung datang ke sini. Tidak ada janji, tidak ada WA-WA-an. Tapi yakin dan yakinlah pertemuan kita ini ditemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kehebatan Allah. 50.000 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa ta'ala telah takdirkan kita bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Insya Allah nanti kita akan berjumpa nanti di padang mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika manusia banyak bersyukur kepada Allah, insya Allah hidupnya akan santai-santai saja. Hidupnya akan barokah. Karena apa? Setiap keadaan dimanapun dia berada, dia selalu bersyukur kepada Allah. Keadaan dia kaya, miskin, sehat, sakit, laki-laki, wanita, ketika dia azamkan rasa syukur kepada Allah, insya Allah disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan daripada hatinya nih selalu menerima daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah hari ini yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan kita duduk daripada majelis seperti ini. Maka dikatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduknya kita menuntut ilmu, duduknya kita berzikir kepada Allah, duduknya kita membahas daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Maka dikatakan Rasulullah, illa nazalan alaihimus sakinah. Maka orang yang hadir Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri daripada ketenangan jiwa, sakinah. Wa ghasyarhumur rahmah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan cucurkan daripada rahmatnya. Subhanallah. Satu rahmat saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba, ini cukup menjadi kunci. Ini cukup daripada tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghasyadhumur rahmah wa hufathumul malaikah. Dan malaikat bersab-sab dari duduknya majelis ini sampai ke arasnya Allah, bersab-sab untuk sama-sama mendengarkan majelis seperti ini. Majelis yang diagungkan Allah, majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, walaupun segelintir orang, hitungan puluhan orang, tapi di mata Allah majelis kita ini majelis yang mulia, majelis yang diagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah ada majelis seperti ini, Pak. Istiqomah duduk, sempatkan waktu kita. Jangankan perkara dunia kita sempat, tapi ini perkara agama. Sempatkan, dudukkan diri kita untuk duduk majelis seperti ini. Maka insya Allah ketika kita tawajuh mendengarkan majelis seperti ini, majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri fadilah janji-janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup di situ. Wa zakarallahu fi man 'indah. Dan nama-nama kita, nama keluarga-keluarga kita yang telah meninggal dunia, ayah, ibu, kakek, nenek kita yang telah meninggal dunia, sekarang mungkin mereka lagi disiksa di azab kubur. Ketika kita duduk daripada majelis seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tangguhkan daripada siksa kubur mereka. Ya Allah, lihat ya Allah, anak fulan bin fulan duduk di majlis yang mengagungkan Engkau ya Allah. Maka asbab duduknya kita di sini, keluarga-keluarga kita, ibu bapak kita yang telah meninggal di dunia, ketika mereka disiksa, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tangguhkan daripada siksanya. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Maka jangan bosan-bosannya setiap hari, ya kan? Kalau perkara dunia kita, masya Allah, perkara yang kita tinggalkan setiap hari, tidak bosan-bosannya. Begitupun perkara seperti ini.
Maka azamkan dalam hati kita, kita selalu semangat untuk duduk daripada majelis seperti ini. Insyaallah, insyaallah. Hadirin yang mulia, alhamdulillah ketika kita melihat orang pakai mobil, bersyukur kepada Allah. Yang ada mobil bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Karena masih banyak orang pakai motor. Yang pakai motor pun alhamdulillah. Karena masih banyak orang pakai angkot, Pak. Yang pakai angkot juga alhamdulillah. Masih banyak orang jalan kaki. Yang jalan kaki juga alhamdulillah. Masih banyak orang yang terbujur di rumah sakit, yang terbujur di rumahnya bertahun-tahun, mungkin berbulan-bulan tidak bisa berjalan seperti kita. Maka kita yang jalan kaki hari ini alhamdulillah. Dan yang sakit pun alhamdulillah. Karena apa? Karena begitu banyak orang telah meninggal dunia. Dan orang yang meninggal dunia juga alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan alhamdulillah, Pak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting di atas perkara bumi ini adalah perkara agama. Perkara yang paling penting di permukaan daripada dunia bumi ini adalah perkara agama. Di atas perkara yang lebih penting, di atas perkara yang lebih tinggi di atas agama. Maka ini perkara agama. Karena apa, hadirin yang mulia? Agama ini sifatnya permanen. Agama ini sifatnya permanen. Ketika kita mau lahiran butuh agama. Ketika kita mau menikah butuh agama. Dan ketika kita meninggal pun kita butuh agama. Siapapun dia, hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi ini, hadirin mulia, asbab apa? Asbab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaq. Tidaklah aku ciptakan dunia, langit dan bumi beserta isinya nih kecuali untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh daripada makhluk Allah ketika dizohirkan Rasulullah merasa bergembira, Pak. Seluruh makhluk Allah didatangkannya Nabi, dizohirkan baginda Rasulullah, maka semuanya bergembira. Jadi kita sebagai umat Rasulullah ketika datang kelahiran Rasulullah harus bergembira. Karena semua makhluk yang ada di langit, darat, bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi ini, masya Allah bergembira atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita mengaku umat Rasulullah ketika diadakan maulid Nabi baginda Rasulullah kita tidak senang, maka kita banyak istighfar. Banyak istighfar kepada Allah. Kita banyak dosa, tidak senang dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, katakan Nabi, wahai Allah, Engkau ciptakan 7 lapis langit daripada bumi untuk saya. Dan saya untuk siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, untuk saya untuk siapa ya Allah? Maka dikatakan Allah, anta ya habibi Muhammad. Engkau diciptakan untuk aku ya Muhammad, untuk menjadi kekasihku ya Muhammad. Maka mendengar itu Rasulullah SAW malu subhanahu wa ta'ala, menundukkan daripada wajah. Dunia 7 lapis langit, 7 lapis bumi diciptakan untuk Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka hari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika daripada wanita Mesir, hadirin yang mulia, ini wanita Mesir ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam, maka wanita Mesir ini, hadirin yang mulia, tanpa sengaja
tangan mereka dimutilasikan, tanpa sengaja memutilasikan tangan mereka. Tetapi hadirin yang mulia, kecintaan daripada sahabat dengan Rasulullah bukan daripada tanpa sengajaan, tapi dengan sengaja mereka rela tangan kaki mereka putus untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Tabuk, hadirin yang mulia, ini ada sahabat Abu Dujanah As-Simma. Ini sahabat Abu Dujanah As-Simma, hadirin yang mulia, merelakan punggungnya, hadirin yang mulia, untuk melindungi punggung baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemanapun Rasulullah SAW ketika itu, ya kan, berjalan, dia ikuti. Dia mau melindungi daripada Rasulullah. Dia mau merelakan punggungnya sebagai tameng, sebagai pelindung daripada punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika itu, hadirin yang mulia, lontaran-lontaran anak-anak panah yang menuju daripada badannya baginda Rasulullah, tombak yang daripada menuju badannya Rasulullah, ini terkena daripada badan Abu Dujanah As-Simma, hadirin yang mulia. Panah demi panah, tombak demi tombak, hadirin yang mulia, menancap daripada punggung Abu Dujanah As-Simma. Apa dikatakan Abu Dujanah As-Simma? Semakin banyak, hadirin yang mulia, lontaran-lontaran anak panah mengenai punggung daripada Abu Dujanah As-Simma. Ini Abu Dujanah As-Simma merasa bangga, hadirin yang mulia, merasa enak, hadirin yang mulia, merasa menikmati, hadirin yang mulia, karena dia bangga melindungi daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin yang mulia. Ada sahabat yang tidak mau kalah, hadirin yang mulia, Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Ini Abu Dujanah As-Simma merelakan punggungnya untuk menjadi tameng daripada baginda Rasulullah. Ada satu sahabat Abu Qatadah radhiyallahu an, ini bukan merelakan badannya, bukan merelakan daripada punggungnya, ini daripada Abu Qatadah merelakan wajahnya untuk melindungi wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menghadap ke kanan, ini Abu Qatadah menghadap ke kanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke kiri. Ini Abu Qatadah menghadap ke kiri. Selalu di depan Rasulullah, melindungi wajah Rasulullah, sehingga lemparan-lemparan anak panah, tombak-tombak ketika musuh Islam ketika itu, hadirin yang mulia, mengenai daripada wajah Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Sehingga lemparan membuat daripada sahabat ini bergembira. Sehingga dikatakan ulama, hadirin yang mulia, satu anak panah yang telah menembus daripada mata Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Sehingga ketika melewati panah, ini mata Abu Qatadah, hadirin yang mulia, lepas dari tempatnya, hadirin yang mulia. Maka dengan keberkahan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mata diambil oleh baginda Rasulullah. Ya Allah, Rasulullah berdoa kepada Allah, ini mata sahabatku ya Allah, ini mata melindungi daripada kekasih Engkau ya Allah. Ya Allah, tolong sembuhkan mata sahabatku ya Allah. Maka apa yang terjadi, hadirin yang mulia, dengan keberkahan tangan Nabi, dengan daripada kasih sayang Allah, Allah Subhanahu wa taala beri daripada mata ini, hadirin taala, maka mata ini sembuh kembali, hadirin yang mulia. Sehingga dikatakan ulama, ini Abu Qatadah tidak tahu mata yang kanan apa mata yang kiri, hadirin yang mulia, yang terkena anak panah. Berkahan tangan Rasulullah, asbab daripada Allah Subhanahu wa taala, kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, sembuh, hadirin yang mulia. Ini sahabat, hadirin yang mulia, mereka rela mengorbankan diri, harta, bahkan nyawa mereka, hadirin yang mulia, untuk cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabiah, hadirin yang mulia, ini sahabat laki-laki. Ada sahabiah, sahabat perempuan juga. Ketika perang Tabuk selesai, ini sahabiah menunggu di ujung kampung, hadirin yang mulia.
Ini sahabiah cintanya luar biasa dengan baginda Rasulullah. Maka ketika dia menunggu, dikatakan daripada tentara-tentara Islam yang lainnya, wahai fulana, ini dapat kabar. Apa kabarnya? Dikatakan sahabiah tersebut, kabarnya laki-laki kamu, bapak kamu telah syahid di medan pertempuran. Yang saya tanyakan ini bagaimana keadaan Rasulullah. Datang lagi, wahai fulan, ada kabar gembira bahwa anak engkau telah syahid di jalan Allah. Telah syahid berperang di jalan Allah. Keponakan-keponakan lelaki engkau telah syahid di jalan Allah. Yang saya tanyakan bagaimana keadaan Rasulullah. Maka disampai ketiga kali, wahai fulana, daripada sepupu-sepupu daripada lelaki engkau telah syahid di medan jalan Allah. Yang saya tanyakan bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dikatakan daripada ini sahabiah, demi Allah, walaupun seluruh daripada kaum keluarga laki-laki saya, daripada suami saya, bapak saya, anak laki-laki saya, saudara laki-laki saya meninggal di jalan Allah, syahid di jalan Allah, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan selamat, itu telah cukup membuat hati saya bergembira. Kecintaan sahabiah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kecintaan kita dengan Rasulullah? Kita mengaku umat Rasulullah, rindu dengan Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Hadirin yang mulia, apa yang kita korbankan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ulama katakan, hadirin yang mulia, seandainya kalian mampu merangkak bukan dengan kaki kalian, kalian mampu merangkak dengan tangan kalian, bahkan kalian mampu merangkak dengan mata kalian dari rumah kalian, dari kampung kalian menuju makam Rasulullah untuk berziarah ke makam Rasulullah, itu belum bisa membalas daripada jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa membalas tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Begitu luar biasa Pak pengorbanan Rasulullah kepada kita. Ketika sholat tahajud, hadirin yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ketika dia dekat istrinya, dia berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosa istriku Aisyah, yang besar, yang kecil, yang lalu, yang dulu, yang nampak maupun tidak nampak, dan yang akan datang. Ya Allah, ampunkanlah dosa istriku ya Allah. Maka setelah selesai ini daripada Rasulullah sholat, maka ini Siti Aisyah bergembira mendengar daripada doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan ulama ini Aisyah loncat-loncat kegirangan gembira mendengar daripada doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, maka kenapa engkau bergembira wahai istriku? Bagaimana saya enggak gembira? Ini yang mendoakan kekasih Allah, dan aku yakin doa engkau wahai suamiku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai istriku, ketahuilah doa seperti ini pagi, siang, sore, malam aku panjatkan kepada umat. Begitu kasih sayang Allah Rasulullah SAW kepada kita Pak. 1400 tahun yang lalu, belum bertemu dengan kita, telah mendoakan kita. Dialah manusia yang mulia, yang rela gerahamnya, Masya Allah, pipisnya tembus, hadirin yang mulia. Untuk siapa? Untuk umatnya. Dialah manusia yang mulia, yang rela kakinya bengkak-bengkak, hadirin yang mulia, untuk sholat, hadirin yang mulia. Tengah malam sholat, Masya Allah. Untuk siapa? Untuk umatnya, hadirin yang mulia. Dialah manusia yang mulia, yang Masya Allah 3 hari 3 malam, hadirin yang mulia, merasa kelaparan, hadirin yang mulia. Perutnya diganjal dengan sebongkah batu, hadirin yang mulia.
bukan untuk daripada anak kesayangannya Fatimah. Kelaparan bukan untuk daripada cucunya Hasan Husain, bukan. Tapi apa hadirin yang mulia? Kesusahan, kelaparan, panas, kedinginan. Ini untuk kita sebagai umatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hadirin yang mulia ketika masuk surga. Ketika mau masuk surga, telah disediakan mimbar-mimbar daripada Nabi. Mimbar Nabi Adam alaihissalam, mimbar Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua Nabi hadirin ta'ala disetiapkan daripada mimbarnya. Maka dikatakan Nabi ketika waktu itu mimbarku kosong. Maka perintahkan Jibril, wahai Jibril, kata Allah, kenapa ini Muhammad tidak ada di mimbarnya? Kenapa Rasulullah tidak ada di mimbarnya? Maka tanyakan kepada dia, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak duduk di mimbar engkau Rasulullah? Maka dikatakan Rasulullah, wahai Jibril, bagaimana saya mau duduk di mimbarku? Bagaimana saya mau berleha-leha, bersenang-senang? Sedangkan umatku masih banyak masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk surga, Pak. Masih memikirkan umatnya. Maka disampaikan Jibril alaihissalam kepada Allah, dia ni risau kepada umatnya, risau. Maka dikatakan Allah, apa yang dia mau kepada umatnya? Wahai Rasulullah, Allah sampaikan apa yang engkau mau. Maka dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajil hisabahum ya Allah, ajil hisabahum ya Allah. Mudahkanlah urusan umatmu ya Allah. Selesaikanlah urusan umatmu ya Allah. Aku nabi mereka ya Allah. Aku tidak ridha, aku tidak rela ya Allah, kalaulah aku masuk surga sedangkan umatku masih masuk di neraka-Mu ya Allah. Maka mendengar itu hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala perkenankan daripada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan daripada malaikat penjaga neraka untuk mengeluarkan seluruh daripada umat Rasulullah yang masuk neraka. Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka hadirin yang mulia, PR bagi kita, bagaimana kita mengaplikasikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di yaumil kiamah, di akhirat kelak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengakui kita sebagai umatnya yang benar-benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadirin taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siang dan malam memikirkan umatnya dari Nabi Adam sampai akhir zaman kelak hadirin yang mulia. Maka kita di sini apabila mengaku umat Nabi, siapapun kita hadirin yang mulia, pejabatkah kita, rakyatkah kita, orang alimkah kita, ulamakah kita, kiaikah kita, habaibkah kita, wanitakah kita, laki-lakikah kita, orang kota, orang desa, kita belajar menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Melanjutkan pikir Rasulullah, bagaimana memikirkan umat ini agar selamat. Bagaimana kita ajak kepada umat ini masuk ke dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan taat umat kepada Allah maka ini umat akan lepas daripada siksa kubur dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan man raddat ilayya hariban fakatabdu aziman. Barang siapa yang mampu mengembalikan umatku yang telah jauh dari agamaku, wa man katabtu aziman illa fayu'azzibuhu abada. Maka barang siapa yang mampu mengembalikan umatku, dikatakan Nabi, yang jauh dari agamaku, maka aku, kata Allah, akan jadikan orang yang besar di sisiku. Dan barang siapa aku jadikan orang yang besar di sisiku, kata Allah, maka aku tidak siksa dia selama-lamanya. Apa maknanya hadirin yang mulia? Belajar, Pak. Kita mengajak umat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak diturunkan lagi, Pak.
Maka selain kita menolong orang Islam, bagaimana kita menolong agama Islam? Bib, aku telah bikin masjid, Bib. Aku telah sumbangkan hartaku sedekah kemana-mana, Bib. Ini baru menolong orang Islam. Bangun masjid, alhamdulillah, memudahkan Islam untuk sholat, memudahkan orang Islam untuk berzikir, memudahkan orang Islam setiap hari menuntut majelis ilmu, sehingga dengan masjid yang enak, yang ada AC-nya, enak kita untuk ibadah. Ini baru menolong orang Islam. Selain kita menolong orang Islam, kita bagaimana membantu agama Islam. Bagaimana membantu agama Islam? Dikatakan Allah, ya ibadi iqdi ma urid aqdi ma turid. Hai hambaku, penuhilah keinginanku, niscaya aku akan penuhi daripada keinginanmu. Apa keinginan Allah? Bismillahirrahmanirrahim. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa membantu agama Allah, barang siapa menolong agama Allah, pasti dikatakan daripada ahli hadis 11 kali pasti, Pak. Pasti 11 kali pasti Allah Subhanahu wa taala akan tolong daripada kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan daripada kaki kita kepada orang-orang kafir. Apa tugasnya, Pak? Menolong agama Allah, mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, ajak umat taat kepada Allah. Maka kami jamaah dari Babel, Bangka Belitung, Pak, datang ke sini. Ngapain kalau untuk jauh-jauh makan yang enak-enak, minum yang enak-enak? Tapi kami belajar, hadirin yang mulia, untuk sama-sama mengajak hadirin ta'ala, belajar menggembirakan Rasulullah yang hari ini mungkin di luar sana, Pak, masih banyak saudara kita yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Kita sama-sama paham, kita bolak-balik ke masjid. Sedangkan sholat ini ketika satu kali saja meninggalkan sholat 28.800.000 tahun disiksa di nerakanya Allah. Ini orang yang sekali meninggalkan sholat dengan sengaja. As-sholatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Sholat itu tiang agama. Barang siapa mengerjakan sholat, berarti dia menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat, berarti dia meruntuhkan agama, berarti dia merobohkan agama. Berapa banyak di depan mata kita yang hari ini meruntuhkan agama. Mungkin di antara mereka ada anak-anak kita, mungkin di antara mereka ada istri kita. Ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih main HP, gadget, sibuk. Nak sholat ke masjid. Ayahnya suruh anaknya sholat ke masjid. Ayahnya tidak sholat. Nah, baca Al-Quran ke masjid no, sama ustaz. Ayahnya nggak baca Al-Quran, nyuruh anaknya baca Al-Quran. Ajib hari ini orang tua. Kita dulu, Pak. Maka kita tidak cukup, hadirin yang mulia, hanya beramal saja. Kita tidak cukup orang beriman, orang Islam sholat saja. Tidak cukup zikir saja. Tidak cukup selawatan saja. Tidak cukup menuntut ilmu saja. Kalau kita dikatakan ini mulalah jelas imam tadi katakan, Pak. Apa ayat yang dibawa imam tadi? Masih ingat kan? Wal asr, demi masa. Ini Allah bersumpah. Demi masa, demi waktu. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Siapapun dia, pejabat rakyat, orang yang cacat, orang yang sempurna jasad, laki-laki, wanita, semuanya dalam kerugian ini manusia. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ada daftar, Pak. Maka kita beruntung menjadi orang beriman. Illalladzina amanu wa amilus sholeh. Orang beriman dan beramal soleh, Pak. Udah beriman, masuk Islam, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, alhamdulillah. Beramal soleh, sholat, puasa, naik haji, zakat, umroh, sedekah, menuntut ilmu hari-hari, apalagi di masjid ini, masya Allah, barokah.
masih rugi. Bukan kata saya, kata Allah. Lilladzina amanu wa amilus sholih, masih rugi. Wa tawassaw bil haq. Kalau tidak mengajak yang hak, orang beriman, oranglah beramal, masih rugi. Kalau dia tidak dakwah, tidak mengajak yang hak, tidak mengajak orang sholat, tidak memperingatkan azab kubur, siksa kubur, alam mahsyar, padang mahsyar, surga, neraka, masih rugi Pak. Masih rugi. Kalau kita orang beriman hanya makan nasi tidak ada lauk, gimana Pak? Gak enak. Maka ini Allah katakan, wallahi, demi masa ini, sumpah daripada Allah, bahasa itunya Pak. Kita semua dalam kerugian. Orang beriman rugi kalau enggak beramal. Orang beriman udah beramal rugi juga kalau enggak dakwah. Dan orang dakwah juga akan rugi kalau enggak sabar. Pengunci dakwah ini sabar. Karena apa? Karena orang yang dakwah ini banyak ocehan-ocehan dari mulut orang kampung. Aliran apa lagi? Pakai jubah, pakai cadar. Masya Allah. Orang Islam menghina sunnah Nabi, umat Nabi menghina sunnah Nabi. Lucu. Orang pakai udang-udang. Hei, kamu tuh mondok di mana? Mau pakai udang segala, mau pakai baju istri kamu ya, baju itu ya. Masya Allah. Umat Nabi benci dengan sunnah Nabi. Na'udzubillah. Maka saya sampaikan Pak, ketika orang benci dengan sunnah Nabi, benci dengan orang pakai jubah, benci dengan orang pakai imamah, benci orang menghidupkan jenggot Pak, maka hadirin yang mulia, maka ini orang kufur amal, benci dengan sunnah Rasulullah. Hukumnya kufur, syahadat ulang. Tetapi ketika ini umat Nabi benci dengan orangnya Pak, beda Pak. Ini tadi benci dengan sunnahnya, tapi dia benci dengan orangnya. Kamu ini mondok kagak pakai kayak gini-gini. Ini benci dengan umatnya, orangnya, maka hukumnya dosa. Maka hadirin mulia, kita dukung Pak. Kita bangga pakai daripada minimal kopiah. Hari ini orang-orang kafir, orang non-Islam bangga bawa kitab mereka, salib di leher mereka. Apa mereka bangga? Saya Kristen. Ini orang Islam, agama yang mulia ini agama Islam. Bangga minimal pakai kopiah Pak. Dimanapun tunjukkan keislaman kita. Bangga kita dengan Islam. Jangan malu. Nanti pakai kopiah taruh di kantong, ke masjid baru dipakai. Allahu Akbar. Malu dengan agama yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, sungguh ia cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku akan bersamaku di dalam surga. Dan satu lagi saya sampaikan Pak, ya kan? Kepalang kata orang Bangka kan? Orang yang habis Al-Quran akan memberi syafaat 10 ahli keluarganya yang masuk neraka. Orang yang hafizah, yang menghafal Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran akan memberi syafaat 10 keluarganya yang masuk neraka. Pasti kedua orang tuanya. Yang kedua alim-alimah, orang yang alim kayak ustadz semalam, termasuk orang yang alim. Orang yang alim ini ahli ilmu, yang mempelajari hukum hakam ilmu. Dia paham dengan ilmu dan mengamalkan apa yang dia miliki ilmunya, maka akan memberi syafaat keluarganya 70 orang yang masuk neraka Pak. Keluarganya ini bisa diberi syafaat kepada alim-alimah. Tetapi ada satu amalan yang besar, seorang da'iyah. Dai ini Pak, seorang dai yang mengajak umat taat kepada Allah langsung turun ke lapangan. Ini dai nanti akan masuk neraka Pak. Masuk neraka? Iya, ini seorang dai masuk neraka dan malaikat penjaga neraka nggak bisa menghalangi ini dai. Wahai Allah, ini siapa ini masuk neraka sekendak dia ini? Itu dikatakan Allah ketika di dunia dia bermalu-maluan, dikatain orang untuk mengajak taat kepadaku, maka hari ini terserah dia mau ngapain. Maka ini seorang dai akan masuk neraka, akan membawa Pak, akan mengambil orang.
orang kampung ini tidak senang dengan dakwah nih. Ninggal anak bini 40 hari tidak senang. Diambil sama orang dai. Malu nanti orang tidak senang. Jangankan orang dakwah, mendengar pembicaraan dakwah juga tidak senang. Hei dulu, ketika saya itu Habib Firman ceramah tidak senang. Badan kamu gini-gini. Dengar ceramah Habib Firman dari Bangka ngajak kamu dakwah. Ambil sama dai-nya Allah Subhanahu wa taala. Mertua kita tidak senang, ambil sekehendaknya. Hadirin yang mulia, ini seorang dai bisa memberi syafaat. Hadirin yang mulia, PR-nya hari ini kita mau jadi apa Pak? Mau jadi hafizah, kita udah tua. Mau jadi alimah apalagi 8 tahun 9 tahun mondok. Maka kami mengajak lagi dan lagi, bagaimana kita menjadi dai-nya Allah, salesnya Allah. Ajak umat kepada Allah aja Pak. Enggak repot Pak, ajak umat. Mau tidak mau itu urusan daripada saudara kita. Maka itulah yang saya sampaikan. Wabil khusus Haji Udin, boleh Pak Haji Udin ajak Pak. Keluar dengan Allah 3 hari bersama kami. Nanti kami pindah di sini dan orang-orang di sini. Ayo Pak, mari buktikan kecintaan kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup di mulut saja. Ketika seorang kekasih laki-laki wanita sayang, udah makan belum? Kata wanitanya, bang 7 tahun 8 tahun kita pacaran terus. Abang ini sayang gak sama saya? Sayang. Buktikan bang, nikahin. Jangan pacaran 8 tahun 9 tahun aja, tapi nikahin. Begitupun kita Pak, cinta kepada Nabi tidak cukup di mulut saja, tapi kita aplikasikan, belajar, meluangkan waktu, diri, harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Boleh yang mau niat nanti 3 hari, boleh. Jangan malu Pak, untuk menjadi sales Allah, jangan malu, ya kan? Beb, orang tapi zolim ninggal anak bini beb 44 bulan. Hei, TKI TKW, tenaga kerja wanita, meninggalkan suaminya bukan 3 hari, bukan 40 hari, bukan 4 bulan, tetapi bertahun-tahun meninggalkan suaminya di Indonesia. Hadirin yang mulia, nggak ada orang yang komen, tapi ada yang meninggalkan anak istri 40 hari, 4 bulan komen. Ini umat Nabi apa umat setan? Tidak senang dengan orang dakwah. Karena apa? Karena setan yang tidak senang dengan dakwah Pak. Tapi kita sebagai dai, tidak senang dengan dakwah. Berarti setan sedang membisikkan kita kepada saudara muslim kita. Karena apa? Karena dai ini ngajak orang taat kepada Allah, ke rumah Allah, masuk surganya Allah. Sedangkan setan mengajak manusia nih masuk neraka. Jadi jangan heran Pak, orang tidak senang dalam dakwah ini, jangan heran, ya kan? Karena apa? Karena bisikan setan, bukan saudara kita setan, tapi bisikan setan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita agar kita meluangkan diri, waktu, harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah siap berkorban di jalan Allah? Siap mendakwahkan agama Allah? Insyaallah. Takbir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang dapat saya sampaikan. Sempurna majelis, sama-sama kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Satu lagi, ada kata-kata saya salah, ada yang tersinggung, saya mohon maaf Pak. Saya bukan menceramahi Bapak, bukan. Apalagi bapak-bapak tokoh-tokoh agama di sini, bukan. Orang Bangka nih kata-katanya kasar Pak, tapi insya Allah hatinya baik. Logat saja Pak kasar, tapi insya Allah hatinya baik. Beda dengan Bapak orang-orang Jawa kan. Jawa nih jiwa anggun, wajah ayu. Insya Allah Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.